Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Yahana Sari, Zahra Marilia, Filda Fitri Azra, Sri Marlina, dan juga Rizka Kurnia Fitri. Nah, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu analisis KI, KD, dan SKL. Yang mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Ilham Asmaryadi, MA, MPD, dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, materi yang pertama akan disajikan oleh saudari kami yaitu Yahana Sari. Saya Yahana Sari akan menjelaskan materi pertama. Materi saya yaitu pengertian SKL, di mana SKL yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria mengenai klarifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan standar kompetensi lulusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000. Mengungkapkan salah satu kelemahan sistem pendidikan nasional yang dikembangkan di tanah air kita adalah kurangnya perhatian pada output. Selanjutnya, dalam pendidikan terdapat dua jenis standar, yaitu pertama yaitu standar akademis. Standar akademis ini yaitu standar yang merepresentasikan pengetahuan dan keterampilan esensi setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh semua peserta didik atau siswa. Yang kedua yaitu standar kompetensi yang ditunjukkan dalam bentuk proses dan hasil kegiatan standar didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya atau yang sudah dipelajarinya sebelumnya atau saat sekarang ini. Selanjutnya ada tujuan SKL. Tujuan SKL ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penelitian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pada saat melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup standar kompetensi lulusan atau SKL, yaitu merupakan dari kelompok mata pelajaran tersendiri ataupun sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari saudari saya tadi, yaitu yang mana pengertian kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, yang mana kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan suatu pendidikan pada jenjang tertentu. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu peserta didik tersebut harus memiliki seperti sikap spiritual, yaitu seperti sikap keagamaan dan juga sikap sosial, yang mana peserta didik harus memiliki sikap disiplin, berani, jujur, sopan santun, serta percaya diri, dan juga selanjutnya sikap pengetahuan, yang mana peserta didik di sini harus memiliki pengetahuan misalnya pada pembelajaran IPA ia dapat memahami atau mengetahui misalnya siklus daur hidup hewan. Selain itu terdapat juga sikap keterampilan, yang mana di sini peserta didik harus memiliki sikap kreatif, produktif, serta kritis, serta kolaboratif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar ini adalah merupakan kompetensi setiap mata pelajaran yang diturunkan dari kompetensi inti, yang mana pada kompetensi dasar ini peserta didik tersebut harus menguasai suatu mata pelajaran. Misalnya pada kompetensi dasar ini terdapat misalnya pada pembelajaran IPA ada 3.1, yaitu peserta didik harus mengetahui siklus daur hidup. Nah, di situ peserta didik harus memiliki atau mempunyai sebuah mengetahui sebuah siklus daur hidup tersebut dalam mata pembelajaran IPA. Nah, sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh saudari saya yaitu Sri Marlina. Pada dia kami silakan. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di
di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan SKL, KI, dan KD. Perbedaan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Standar kompetensi lulusan merupakan gambaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diimpikan dimiliki oleh setiap peserta didik yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu. SKL merupakan kompetensi yang harus dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik ketika lulusan pada jenjang tertentu. Dan SKL merupakan acuan paling mendasar dari kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, dan indikator dalam standar kompetensi lulusan ini masih bersifat umum atau luas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung materi dari saudari saya, Sri Martina, yaitu tentang hubungan SKL, KI, dan KD. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah dipakai. Nah, untuk fungsi standar kompetensi kelulusannya yaitu ada 3. Yang pertama itu standar SKL, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua itu SKL pada jenjang pendidikan sekolah dasar, itu bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang ketiga itu SKL pada satuan pendidikan menengah umum, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, kepribadian, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu hubungan SKL, KI, dan KD. Yang kedua yaitu kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, efektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, atau mata pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan atau penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rizka Kurnia Fitri, yaitu yang kedua, langkah-langkah jaringan KD. Adapun langkah-langkah perumusan standar kompetensi atau SKL dan kompetensi dasar atau KD sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru perlu pedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSMP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSMP untuk setiap mata pelajaran. Penilaian SK dan KD harus sesuai dengan jenjang pendidikan masa pelajaran dan semester. SKKD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Yang ketiga yaitu setelah SKKD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi? Untuk memperoleh jawaban tersebut, pertanyaan tersebut dapat digunakan 3 pertanyaan buatan yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa-siswi. Jawabannya atas
Pertanyaan ini dapat berupa konsep, fakta, prosedur, prinsip, atau rumus dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan apa saja yang harus diterapkan siswa. Jawaban atas pertanyaan ini adalah semua bentuk keterampilan yang harus diperangkat siswa sehubungan dengan kompetensinya yang sedang kita analisis. Yang ketiga yaitu sikap atau perilaku apa saja yang harus diberikan dan diterapkan siswa, yaitu penjelasan tersebut. Pertanyaan ini berupa rumusan perilaku atau kebiasaan yang berkaitan dengan penerapan sikap dan nilai dalam kehidupan siswa-siswi sehari-hari. Baiklah, itu saja materi dari saya. Itulah penampilan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.